Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pada kesempatan ini saya dengan Pak Andi Soyo akan praktek coach dan coaching yang pada awal ini saya yang pertama sebagai coach dan Pak Andi sebagai coachingnya yang ada bukannya adalah ada seorang anak murid yang tidak mematuhi kesepakatan kelas, yaitu dia tidak membawa bersama setiap hari ketika belajar dan harus bersama sebelum belajar dimulai. Assalamualaikum Pak Andi. Waalaikumsalam, Jen. Gimana, Jen? Alhamdulillah sehat Pak. Apa sehat hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jen tahu nggak kenapa Bapak manggil Jen ke sini, Bapak? Tidak tahu Pak. Coba Jen, sekarang Jen duduk dulu nih. Bapak mau jelaskan. Gini, Jen. Sebenarnya beberapa hari ini kan Bapak lihat kok Jen itu agak berubah gitu ya, Jen. Sepertinya ada masalah gitu, Jen. Maksudnya ada masalah apa, Jen ya di sana, Jen? Ya Pak, saya itu maaf sering lupa bawa jus sama, kan di kelas sudah disepakati setiap hari harus bawa jus sama, Ya. maka sering lupa Pak untuk tidak bawa jus samanya begitu Pak. Maaf ya Pak ya. Oh, ya sebenarnya sih Bapak maafin aja Jin. Kalau Jin itu suka lupa membawa jus ama. Sebenarnya kalau misalnya Jin itu nggak lupa itu sebenarnya Jin punya potensi loh Jin untuk ngajinya, untuk membacanya. Tapi ya itu tadi kelemahannya Jin adalah suka telat membawa jus ama gitu. Padahal sebenarnya kalau Jin mau bisa Jin. Terus kalau misalnya nanti Jinnya itu apa yang akan dilakukan Jin untuk apa hari-hari berikutnya Jin? Ya Pak, maaf Pak, saya sekali lagi mohon maaf, nanti saya akan memperbaiki supaya saya tidak lupa lagi bawa jus sama. Saya nanti akan menyiapkan jus sama dari rumah dengan sebaik-baiknya Pak. Maaf Pak ya. Ya nggak apa-apa Jin. Kalau misalnya kamu udah menyiapkan ya, menyiapkan terus kemudian kamu jus amannya kamu bawa ke sekolah itu. Kira-kira menurut Jin gimana Jin? Ya Pak, nanti saya akan berusaha lagi, janji akan bawa terus. Tapi nanti untuk mengingat janji saya, nanti saya akan minta bantuan sama orang tua, minta sama ibu, terus selalu mengingatkan bahwa setelah itu harus bawa jus sama kepada ibu saya Pak, kemudian juga pada ayah saya minta ingetin untuk selalu bawa jus sama. Tapi juga nanti saya akan bilang sama kakak saya juga jangan lupa bawa jus sama ya Pak, karena itu saya lupa bawa jus sama kan, itu jus samanya itu dibawa ngaji juga kalau malam di tas yang berbeda. Oh, Jadi kalau kita ngaji pakai tas yang satunya lagi, di situ saya lupa naruh di tas yang untuk ke sekolah, jadi saya lupa deh Pak waktu itu. Sering oh, jadi apa namanya jus samanya itu karena dibawa ngaji, jadi bawa pakai tas yang lain ya. Sedangkan kalau sekolah kamu kan pasti bawa tas lain juga gitu ya Jin ya. ya Pak, jadi itu permasalahannya, jadi sering lupa itu karena jus samanya gantian. Nanti saya Oh, terus minta sama ibu, Pak, bukti lagi deh, oh, itu lebih ke sama biar dua atau tiga, nggak apa-apa gitu, Pak ya. oh. Terus kalau kalau menurut Jen itu biar gak lupa lagi misalnya tasnya apa namanya tasnya gak lupa lagi naruhnya di tas yang satu lagi ketika sekolah itu berbeda lagi itu rencana Jen nanti itu gimana untuk besok dan hari-hari seterusnya itu bagaimana Jen? Oh iya Pak, nanti saya akan, tadi yang pertama saya bilang sama ibu diingetin, atau sama ayah diingetin bahwa itu sama. Kemudian saya juga minta sama ibu untuk beliin lagi, ya kan? Masa beli jus Ya. sama nggak bisa, kalau beli bakso kan harganya lebih mahal daripada jus sama. Masa ibu nggak bisa beliin jus sama lebih murah daripada harganya bakso itu Pak. Dan nanti Hmm. juga saya mungkin nanti akan buat tulisan Pak untuk Iya. diingetin gitu Pak. Heeh, heeh. Oh jadi Jin udah punya rencana ya, rencana-rencana untuk biar nggak lupa lagi membawa jus amanya Jin ya. Insya Allah Pak, siap. Ya coba nanti besok Bapak coba lihat lagi ya, Bapak cek lagi kira-kira Jin lupa apa tidak gitu ya Jin ya.
Insya Allah Pak, nanti saya akan tulis tuh Pak di rumah, di tempat belajar, kamar belajar saya tulis di situ. Jangan lupa tidak bawa jus ama. Bila perlu saya juga nanti minta lagi sama mama, dia beli ibu sama ibu juga. Sama ibu bilang beli sama 2 atau 3 biar nggak lupa lagi itu Pak. Nah, itu sekarang tahu kan Jin, bagaimana caranya Jin itu biar nggak lupa membawa jus sama ke sekolah. Biar nanti itu kita bisa bareng-bareng ngaji. Ternyata Jin itu bisa mencari solusinya sendiri. Jadi permasalahan Jin itu tidak harus repotan orang lain, harus bantuin bagaimana. Jadi Jin itu sebenarnya punya solusi tersendiri untuk menyelesaikan masalah Jin yang lupa bawa jus ama itu. Nah, sekarang gini Jin, Bapak tidak menuntut apa-apa sebenarnya bersama Jin, cuman Bapak besok mau lihat lagi nih, apa si Jin ini sudah bisa nggak membawa jus sama, lupa nggak membawa jus sama, ya Jin ya. Baik Pak, terima kasih atas Ya, bantuan dan terima kasih sudah maafin saya, ya dan Jin. saya juga Ya, terima kasih Bapak udah baik sama saya, ngasih motivasi buat saya untuk rajin ngaji Pak. Alhamdulillah. ya Dan Jin. insya Allah Pak, saya sudah hafal tuh Pak bacaan surah-surah pendek sampai surah yang banyak Pak. Gitu. Ya, ya itu bagus Jin. Ya, cukup sampai di sini Jin ya. Sekarang Jin boleh masuk kelas Pak. lagi. Ya, Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Jin. Baik Pak Andi, kita lanjutkan ke berikutnya yang mana sekarang Bapak Andi Saya ya. di coachingnya dan saya sebagai coachingnya. Assalamualaikum Pak Jin. Waalaikumsalam Pak Andi, gimana sehat kabar? Alhamdulillah sehat. Wah luar biasa Pak Jin. Ngubungin Pak Jin tuh susahnya minta ampun, orang sibuk nih ya. Alhamdulillah Pak Andi, akhir-akhir ini sekarang kan musim pas ya Pak Andi ya. Musim saya harus ngedit soal, harus musim soal, saya juga harus memperbanyak soal Pak Andi. Sebenarnya Mata Limo saya yang mau pandak, yang memperbanyak soal itu Pak Andi. Iya sih emang sekarang lagi musim pas itu. Cuman apa ya ngubunginya itu ngubungi Pak Jin itu luar biasa susahnya minta ampun. Ya kayak seperti ini seperti artis Pak Jin. Ini alhamdulillah sih untung bisa ini nih. Bisa nyambung kita. Biasanya susahnya minta ampun. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya ini Pak Jin. Ayo Pak Andi. Saya ada sedikit masalah nih di sekolah saya nih. Kebetulan kan dari kemarin itu kan sebenarnya saya punya program-program yang apa ya istilahnya itu untuk membuat guru-guru itu lebih aktif lagi gitu dalam apa namanya pembelajaran gitu kan. Tapi apa ya kayaknya kendalanya itu saya itu selalu berdiri sendiri gitu. Jadi tanpa dukungan dari orang-orang di sekitar saya atau misalnya guru-guru itu kayaknya gimana gitu, kayaknya nggak mendukung sama sekali gitu Pak Jin. Kalau menurut Pak Jin gimana ya Pak Jin ya? Tujuan saya itu. Betul-betul. Iya ya, kalau kita bekerja ingin maju tetapi tanpa ada dukungan dari rekan sejawat kita, akan susah juga Pak ya. Iya, makanya susahnya minta ampun. Jadi setiap saya punya program A misalnya, langsung guru-guru udah bilang, udahlah males lah ngerjain Pak Andi gitu kan. Terus punya program begini, ngapain sih capek-capek seperti itu Pak Jin. Nah saya juga bingung juga nih, saya buntu nih akhirnya gimana ya caranya supaya bisa ngerubah apa namanya guru-guru ini tuh bisa berbuat lebih baik, lebih maju gitu Pak. Pak Andi, maaf itu kira-kira program yang Pak Andi tawarkan kepada teman-teman itu seperti apa ya? Sebenarnya sederhana sih Pak program saya itu. Yang pertama itu kalau kita mau mengajar itu harus benar-benar mempersiapkan RPP. RPP dulu aja Pak nih, RPP-nya RPP aja lah. Terus kemudian itu kalau kalau bisa nih pembelajarannya itu memakai yang apa namanya yang tipek itu Pak yang berhubungan dengan internet, yang berhubungan dengan apa PowerPoint dan sebagainya. Nah, itu maksud saya itu seperti itu mengarahkan ke situ dulu nih. Sebelum ke yang lain-lain dulu nih. Tapi ya udah mau bikin program bikin aja udah guru-guru males seperti ini. Begitu. Jadi ya begitu. Baik Pak Andi, kalau tadi kan Pak Andi bilang untuk sementara program yang Pak Andi tawarkan itu guru itu mau membuat RPP lah sebagai langkah awal persiapan guru dalam mengajar. Bagus sekali itu Pak Andi, karena RPP kan katakan kalau kita bahasanya kerja ke sawah kan cangkulnya
Pak Andi ya. Iya, betul Pak, betul sekali itu. Makanya itu saya getol banget nih bagaimana caranya supaya orang-orang itu punya cangkul gitu kalau kita mau ke sawah itu ibaratnya begitu tuh. Ya kalau petani pakai cangkal, kalau guru kan itu ya pulpen ya, yang sama itu kan ya RTP sebagai Iya. Heeh. dia akan menyampaikan materi. Oke Pak Andi, Mm, saya mm, kira nanti yang kira-kira Pak Andi yang akan sampaikan kepada guru-guru mm. itu mengenai RTP itu bagaimana itu ya mungkin. Gini sebenarnya kalau RPP kan RPP yang gini aja, RPP yang kira-kira itu guru-guru itu bisa bikinnya itu loh. Maksudnya rencana RPP yang direncanakan untuk pembelajaran dia saja gitu. Nah, saya pengennya tuh gini. Saya punya rencana yang pertama itu saya mau ngobrol dulu nih sama kepala sekolah, kemudian biar difasilitasi nih, fasilitasi supaya saya bisa didukung atau disetujui sama kepala sekolah, kemudian saya mengumpulkan guru-guru untuk membicarakan masalah RPP. Nah, yang kedua itu saya langsung mengadakan latihan-latihan Pak tentang RPP dulu nih, RPP dulu baru nanti ke PowerPoint di antara guru-guru. Nah, saya punya waktu itu mungkin untuk ngumpulin guru-guru itu di hari Sabtu lah. Di hari Sabtu itu kan agak sedikit longgar tuh, karena sekolah kita kan sampai Sabtu ya Pak, dari Senin sampai Sabtu. Jadi Sabtu itu agak sedikit longgar. Jadi saya rencananya begitu, mengumpulkan guru-guru, kemudian kita bahas RPP, kita akan belajar bareng di situ. Jadi nggak harus guru itu harus membuat RPP begini-begini enggak, tapi kita belajar bareng biar nanti bisa dipraktekkan, kemudian mereka bisa membuat, baru nanti kita belajar di masing-masing kelas gitu Pak. Rencana sih begitu. Jadi Pak Andi nanti itu yang Pak Andi lakukan itu katakan konsultasi dengan kepala sekolah, kemudian disampaikan guru dan dibuatkan program itu Pak Andi ya. Iya, Oh gitu. Jadi terus iya. kan Pak Andi kalau membuat program seperti itu kira-kira kapan Pak Andi akan melaksanakan itu Pak? Kalau apa namanya, sekarang kan mumpung anak-anak lagi pas nih. Nah, kemudian kan minggu depan itu kita sudah selesai pasnya. Nah, sambil guru-guru itu apa namanya mengoreksi terus memberikan nilai. Nah, itu kan anak-anak kan kita bisa pulangkan lebih awal, Pak. Nah, rencananya minggu depan itu kita langsung bergerak nih. Maksudnya mulai dari Senin itu kita udah mulai mulai mempersiapkan ngumpulin guru-guru, kita diskusi bareng-bareng membuat RPP. Nah, rencananya begitu. Jadi nggak harus nunggu nanti-nanti. Kalau nanti mah kelamaan malah keburu lupa lagi. Guru-guru keburu males lagi. Ya, ya, ya. Oke Pak Andi, itu sangat bagus Pak Andi. Misalkan Hmm. kan sekarang kan kita tahu ya zaman kan berubah Pak Andi ya. Ya, 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 betul, Pak. Betul, Pak. Anak-anak itu kan namanya belajar kan harus mengikuti perkembangan zaman dan guru juga harus Mm-mm. mengetahui anak itu sesuai dengan kodrat zamannya kan. Nah Mm-mm. sekarang kita Mm-mm. tahu Pak Andi anak-anak kan beda banget tuh Pak Andi ya. Iya, Misalkan memang anak-anak sekarang. punya dia suka main Iya. bola, suka main game. Terus kira-kira APP yang Pak Andi tawarkan kepada guru itu seperti apa Pak Andi? Apanya, Pak? RPP yang Pak Andi tawarkan kepada guru untuk menyikapi anak yang Mm-mm. berbeda itu bagaimana Pak Andi? Nah, itu nanti di dalam RPP-nya itu kan kita masukkan juga unsur-unsur yang gaya belajar anak-anak itu yang pembelajaran diferensiasi. Cuman kalau misalnya ke diferensiasi itu memang agak sedikit rumit ya Pak. Jadi yang pertama saya lakukan itu mungkin nanti akan memberikan pembelajaran juga kepada teman-teman guru itu tentang RPP, kemudian baru saya mengenalkan tentang diferensiasi itu seperti apa, kemudian pembelajarannya yang eh, sesuai dengan kebutuhan murid itu apa, termasuk nanti yang gaya belajar itu. Jadi kalau saya sih rencananya adalah step by step dulu Pak, yang paling mudah dulu, baru agak rumit, baru ke rumitnya. Nah nanti di awal tahun ajaran, tahun semester baru, nah semester 2 baru kita mulai praktekkan sesuai dengan apa yang kita rencanakan tadi gitu Pak. Oke, Pak Andi itu kan tadi rencana Pak Andi untuk membuat RPP disampaikan dengan Mm-mm. memberikan sejawat ya dengan di sekolah ya Pak Andi ya. Iya, iya betul Pak. Itu kalau Pak Adi gimana dengan kalau dikembangkan di kegiatan KKG kan teman-teman kita Mm-mm. juga kan butuh juga yang Pak Adi punya Ya. terobosan, punya ide untuk membantu guru membuat administrasi RPP yang bagus. Kan kita kalau sebagai Pak Adi jangan sampai cuma di sekolah kita kan Pak Adi ya. Bagaimana cara Iya. Adi itu ke KKG Pak Adi gimana caranya? Ya kalau apa? Kalau yang di KKG itu biasanya gini, kalau KKG itu biasanya saya menghubungi
ketua KKG-nya, kemudian baru saya akan menawarkan apa namanya tentang program buat RPP ini. Nah, kemudian nanti baru kita sesuaikan dengan jadwalnya. Kalau memang dari ketua KKG-nya itu setuju, kita kumpul. Pasti hubungannya nanti ke kepala sekolah, Pak. Paling nggak itu pasti nanti kepala sekolah itu apa namanya berdiskusi lagi, kemudian baru kita lanjut. Itu biasanya kan kita mendatangkan narasumber. Tapi kalau memang misalnya kita mendatangkan narasumber ya jauh-jauh ngapain juga harus apa namanya mendatangkan narasumber kalau kita sendiri bisa melakukan itu gitu. Jadi paling saya berhubungan dengan ketua KKG, kemudian saya punya rencana untuk bikin program itu, nanti kita baru apa mungkin perwakilan setiap sekolah ya kalau seluruh sekolah ngumpul jadi satu kayaknya nggak mungkin, apalagi di masa pandemi begini, Pak. Paling juga perwakilan dari misalnya dari kelas dari sekolah ini kita ambil berapa orang, kita kumpul di mana gitu, kita buat bareng-bareng seperti itu. Jadi saya sangat setuju tuh Pak Adi dengan Pak Andi punya program yang tadi kita udah sharing, dan program Pak Andi ya sangat bagus, mudah-mudahan sana dan bisa dilaksanakan dan disupport ya kan, yang penting kan support dari kepala sekolah untuk ya betul Pak. Nggak terasa Pak ya, ternyata permasalahan saya itu saya bisa menemukan sendiri ya, ternyata saya harus begini gitu ya, tanpa saya harus minta tolong sama orang lain. Itu bagaimana menyelesaikan, tadinya sih saya bingung Pak, gimana ya caranya ya, bagaimana ketika sharing sama Pak Jen ternyata luar biasa, saya bisa menemukan oh solusinya harus seperti ini gitu ternyata Pak. Berarti memang saya harus butuh sharing nih Pak. Cuman ya itu tadi Pak, masalahnya Pak Jen tuh dihubungnya susahnya minta ampun. Baru hari ini nih kita bisa ketemu gitu Pak. Ya maaf Pak Andi ya kan ya agak padat, yang mudah-mudahan kita saling berkolaborasi, inilah manfaat dari kita itu bersilaturahim, berbagi. Iya. Ya, terima kasih Pak Jen ya atas ininya ajak sharingnya, ternyata saya bisa menemukan solusi bagaimana saya harus apa namanya membuat program untuk guru-guru ini, ternyata bisa saya lakukan Pak Jen. Terima kasih Pak Jen. Ya. Assalamualaikum Pak Jen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.